Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat atas ridhonya. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Irwan Sujanto, MT, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang telah memberikan kami tugas terkait K3 yang kedepannya akan dapat bermanfaat sesuai dengan bidang yang akan kami tekuni nantinya. Baiklah, kami dari kelompok 5K3 kelas A akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah kami buat berjudul Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Rizky Widiastianto dengan NIM 122200085. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ridho dengan NIM 122200072. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan. Sejarah PT Freeport Indonesia. Sejarah PT Freeport Indonesia diawali pada tahun 1936, di mana terdapat ekspedisi pertama, yaitu ekspedisi Cartons, yang dilakukan oleh Jacques Dozy, di mana ia merupakan orang luar pertama yang berhasil menemukan atau mencapai Gunung Glacier Jayabaya di Papua dan berhasil menemukan cadangan mineral di iceberg. Kemudian pada tahun 1960 dilakukan lagi ekspedisi yang bernama ekspedisi Freeport yang dilakukan oleh Forbes Wilson, di mana ia dikirim ke iceberg untuk menemukan kembali cadangan mineral tersebut. Kemudian pada tahun 1967 terjadi kontrak karya 1 ditandatanganinya oleh PT Freeport Indonesia Inc., di mana ini merupakan pengawalan dari terbentuknya PT Freeport Indonesia. Kemudian pada tahun 1980, Freeport berhasil menemukan cadangan mineral di Garsberg. Dan pada tahun 1991 terjadi kontrak karya 2 yang ditandatangani oleh PT Freeport Indonesia yang berlaku sampai dengan 30 tahun dan sampai sekarang PT Freeport Indonesia tetap berjalan di Indonesia. Kemudian gambaran umum PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia atau PTFI merupakan sebuah perusahaan asiliansi dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. dan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Persero Inalum. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Berikut merupakan logo dari PT Freeport Indonesia dengan warna utamanya yaitu hitam dan biru. Kemudian ada struktur organisasi PT Freeport Indonesia, di mana struktural tertingginya ialah manajer dan terendahnya ialah kru. Berikut merupakan foto direktur utama PT Freeport Indonesia, di mana ia merupakan orang pertama atau orang asli Papua yang menjabat sebagai direktur di PT Freeport Indonesia, yang bernama Klaus Wamafma. Untuk kantor pusat pada PT Freeport Indonesia terletak di Jakarta Selatan dan lokasi penambangannya terletak di Tembagapura, Provinsi Papua. Lokasi penambangan pada PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Lokasi penambangannya terbagi menjadi 2, yaitu tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Kemudian penemuan terbarunya PT Freeport melakukan penambangan di mana alat tambangnya yang terletak di bawah tanah tersebut dapat dikendalikan oleh orang yang berada di luar, yang dinamakan minigam. Hal ini dapat memperkecil terjadinya kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan dari proses penambangan. Kecelakaan kerja pada PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Kecelakaan kerja dapat terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Faktor pribadi ialah faktor yang terdapat dari diri pekerja itu sendiri, contohnya kurangnya pengetahuan, kurangnya motivasi,
dan kurangnya keterampilan. Kemudian ada faktor pekerjaan, di mana faktor ini terjadi akibat seseorang itu kecelakaan pada saat melakukan pengerjaan atau saat sedang bekerja. Dapat dicontohkan ialah komunikasi atau koordinasi yang kurang baik antar pekerja, bahaya pada pekerjaan, rekayasa teknologi yang kurang, dan hal yang lainnya. Untuk lokasi kecelakaan kerja yang terdapat pada PT Freeport Indonesia di Tembagapura, persentase terbesarnya ialah pada tambang terbuka. Kemudian untuk yang kedua, pada lokasi pengolahan, untuk urutan ketiga pada lokasi penimbunan, dan peringkat keempat yaitu pada lokasi tambang bawah tanah. Untuk jenis kecelakaan yang terjadi pada PT Freeport Indonesia di Tembagapura, antara lain seperti tersengat arus listrik, tenggelam, terbentur, tertabrak, terpeleset, terjatuh, terjepit, terpotong, ataupun tersembur air panas pada proses penambangan. Berikut merupakan contoh kejadian yang pernah terjadi pada PT Freeport Indonesia. Dapat dilihat terjadinya kecelakaan lalu lintas, terjadinya kecelakaan akibat alat berat, kemudian yang ketiga ada kecelakaan yang terjadi pada tambang terbuka, ya, dan yang keempat kecelakaan yang terjadi pada tambang bawah tanah. Penanggulangan kecelakaan kerja pada PT Freeport Indonesia di Tembagapura. PT Freeport Indonesia sedang memusatkan perhatiannya pada pendekatan penilaian risiko untuk mencegah kecelakaan, menghindari kasus kematian apapun di masa yang akan mendatang, dan menekankan keterlibatan mereka yang bukan staf dalam manajemen keselamatan. Perusahaan telah mengidentifikasi akar-akar penyebab kasus kematian ini dan sedang menjalankan rencana aksi untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut, dan telah melaksanakan program pengurangan kasus kematian ICMM. Contoh nyatanya ialah pada saat untuk memasuki lokasi penambangan, siapapun tidak terkecuali pekerja ataupun atasan, orang yang masuk ke lokasi penambangan pada PT Freeport Indonesia diwajibkan untuk melakukan atau menggunakan APD yang lengkap sesuai dengan K3. Kemudian PT Freeport Indonesia juga melakukan aturan-aturan terkait lalu lintas yang terdapat pada lokasi penambangan seperti lalu lintas kendaraan atau lalu lintas alat berat. Berikut foto seperti keamanan yang terdapat pada tambang terbuka, fasilitas lengkap di tambang bawah tanah, dan pengoperasian alat tambang jarak jauh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Ihsan Rindo. Baik, selanjutnya yaitu penyakit kerja pada PT Freeport Indonesia. Penyakit kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, ataupun lingkungan kerja. Oleh karena itu, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artificial atau man-made disease. Adapun penyakit akibat kerja, penyebabnya dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama adalah golongan fisik. Golongan fisik contohnya adalah radiasi, bising, vibrasi, suhu ekstrim, ataupun sebagainya. Kemudian yang kedua adalah golongan kimiawi. Golongan kimiawi ini misalnya adalah bahan kimia, baik itu bentuk cair, padat, ataupun gas. Kemudian yang golongan ketiga merupakan golongan biologi. Golongan biologi ini penyebabnya misalnya adalah virus, bakteri, jamur, ataupun lain sebagainya. Yang keempat ada golongan psikososial, misalnya adalah hubungan kerja yang tidak baik atau keadaan membosankan yang monoton pada pekerjaan. Yang kelima adalah golongan fisiologik, yaitu kesalahan konstruksi mesin ataupun sikap badan yang kurang baik. Next, adapun penyakit akibat kerja pada PT Freeport Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pemaparan gas nitrogen dioksida. Gas nitrogen dioksida ini merupakan gas yang berbahaya, apalagi gas tersebut biasanya dikeluarkan pada ruangan tertutup seperti tambang bawah tanah. Kemudian yang kedua yaitu stres panas yang disebabkan suhu tinggi. Pekerjaan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di area tambang dengan kategori pekerjaan berat memiliki iklim kerja yang sangat tinggi. Oleh karena itu, penyakit akibat kerja ini yang disebabkan oleh tekanan panas ini, perusahaan menyediakan air minum kemasan untuk dibawa ke lokasi kerja. Kemudian yang ketiga ada gangguan pendengaran. Terjadi gangguan pendengaran pada pekerja PT Freeport Indonesia dipengaruhi oleh kebisingan pada mesin-mesin yang berada di lingkungan tambang. Yang keempat, kemudian ada penyakit kulit. Limbah yang dihasilkan pada PT Freeport Indonesia pada tambang itu merupakan limbah yang berasal dari air hujan.
Kemudian air hujan itu tercampur dengan mineral yang terdapat pada batuan-batuan yang hasil tambang. Kemudian limbah dari campuran air hujan itu akan sangat berdampak pada penyakit kulit pada pekerja PT Freeport Indonesia. Kemudian yang kelima ada penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi menular yang paling berbahaya di dunia dan dapat menyebabkan kematian. Next. Kemudian selanjutnya adalah penanggulangan penyakit akibat kerja pada PT Freeport Indonesia. Penanggulangan penyakit akibat kerja sedini mungkin adalah kebijakan yang sangat diutamakan. Kemudian pencegahan penyakit akibat kerja memiliki dua aspek, yaitu administratif dan teknis, yaitu penerapan secara nyata di lapangan pada tenaga kerja, pekerjaan, dan di lingkungan kerja. Adapun pada PT Freeport Indonesia, penanggulangan penyakit akibat kerjanya dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu pencegahan terhadap penyakit. Hal ini dilakukan langsung untuk mendiagnosis terlebih dahulu penyakit yang timbul pada lingkungan kerja. Oleh karena itu, dengan dilakukan diagnosis ini, pengobatan yang dilakukan dapat dengan sesegera mungkin. Yang kedua ada menjalankan evaluasi dan tindakan. PT Freeport Indonesia penanggulangan penyakit akibat kerjanya dilakukan dengan sangat teliti dan profesional dengan menjalankan sejumlah tindakan dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja, termasuk dengan mengundang pihak ketiga untuk menanggulangi penyakit akibat kerja ini. Kemudian yang ketiga adalah penanggulangan penyakit akibat kerja pada gas nitrogen dioksida. PT Freeport Indonesia melakukan tindakan dengan berupa penggunaan alat monitor dan penerapan terkendali disertai langkah tambahan untuk menguji zat asam yang digunakan pada pelindian agar diketahui bahan sisa atau yang melebihi kuantitas optimal pada tambang dan dapat menyebabkan pemaparan nitrogen dioksida tersebut. Kemudian yang keempat ada mengalokasikan dana untuk kesehatan, khususnya penyakit tuberkulosis. Departemen Kesehatan Masyarakat PT Freeport Indonesia menyelenggarakan kesehatan dengan mengeluarkan dana sebesar 7,8 juta US dollar yang langsung dikelola oleh PT Freeport untuk program kesehatan masyarakat pada tahun 2014. Yang kelima adalah layanan konseling dan pemeriksaan sukarela, yaitu PT Freeport Indonesia meningkatkan layanan konseling dengan membuat voluntary counseling testing atau VCT untuk karyawannya. Next. Selanjutnya yaitu analisis risiko pada PT Freeport Indonesia. Analisis risiko adalah upaya mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, terstruktur, dan dalam suatu kesisteman yang baik. Pada PT Freeport Indonesia terdapat beberapa analisis risiko. Yang pertama adalah bahaya jatuhan pada tebing ini, pada area ini. Terdapat batuan yang bisa membahayakan kerja pada bagian bawah dari tebing ini. Kemudian yang kedua adalah risiko untuk terhirup debu. Pelapisan debu pada dump truck dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan juga masalah pada pernapasan pada pekerja PT Freeport Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kejadian pada alat. Ada beberapa potensi bahaya seperti ekskavator terbalik ataupun dump truck yang menginjak mobil yang sedang berjalan. Kemudian yang keempat yaitu peledakan. Dari kegiatan peledakan ini dapat menimbulkan beberapa potensi seperti batu terbang, debu, ataupun gas beracun lainnya. Yang kelima ada kebakaran. Kebakaran ini merupakan salah satu risiko pada PT Freeport Indonesia. Ruangan yang sempit serta penggunaan mesin di tambang bawah tanah menyebabkan kebakaran jadi salah satu risiko. Kemudian selanjutnya yaitu cahaya terbatas. Tidak adanya penerangan alami pada tambang bawah tanah menyebabkan cahaya ini membuat cahaya ini sebagai salah satu analisis risiko pada PT Freeport Indonesia. Cahaya pertolongan hanya didapat dari MSL atau Mine Spot Lamp. Baik, next. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko pada PT Freeport Indonesia. Pengendalian risiko merupakan salah satu upaya untuk potensi pengendalian bahaya di tempat kerja. Oleh karena itu dibutuhkan pengendalian risiko agar kecelakaan kerja dapat diminimalisasi atau bahkan menjadi 0 kasus kecelakaan kerja. Adapun terdapat beberapa pengendalian risiko pada PT Freeport Indonesia, yaitu yang pertama adalah pemasangan rock fence barrier. Pemasangan rock fence barrier ini merupakan salah satu pengendalian risiko pada tebing-tebing yang berpotensi untuk terjadinya longsor. Kemudian yang kedua adalah masker dan kacamata. Masker dan kacamata ini merupakan salah satu APD yang digunakan untuk sebagai pengendalian risiko pada pekerja tambang PT Freeport Indonesia agar debu ataupun partikel lainnya tidak masuk ke mata ataupun hidung. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada muatan dump truck. Paparan pada risiko ini dapat diminimalisasi dengan
selalu memastikan kondisi dari jenjang hasil peledakan dan dilakukan pengerusan pada jenjang agar batuan yang lepas dan retak dapat turun dengan jatuh dan aman. Kemudian selanjutnya yaitu pemasangan earplugs. Pemasangan earplugs ini merupakan salah satu pengendalian risiko agar tidak mengalami gangguan pendengaran pada pekerjaan. Kemudian selanjutnya yaitu saluran air. Saluran air ini merupakan salah satu pengendalian risiko pada analisis risiko yaitu kebakaran pada tambang bawah tanah. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko yaitu lampu kepala dan wajib lebih dari 2 orang pada tambang bawah tanah. Karena jika di tambang bawah tanah itu jika MSL mati, maka akan terjadi gelap gulita. Sehingga lampu kepala ini merupakan salah satu APD yang digunakan dan wajib lebih dari 2 orang jika dibuat tambang bawah tanah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya dari yang telah kami jelaskan yaitu kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Freeport Indonesia ini adalah kegiatan yang untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pelaksanaan K3 diawali dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan lainnya. Kemudian, tujuannya yaitu dibuatnya sistem ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan akibat timbulnya kecelakaan pada kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Adapun peranan K3 pada PT Freeport Indonesia di Tembagapura yaitu antara lain agar dalam menangani korban kecelakaan kerja lebih cepat, kemudian untuk mencegah kecelakaan atau sakit pada pekerja PT Freeport, dan untuk menunjukkan cara yang lebih baik untuk menghilangkan kondisi kelalaian. Selanjutnya yaitu memperbaiki kesadaran terhadap pekerja PT Freeport Indonesia terhadap K3, dan selanjutnya yaitu untuk mengurangi kerugian bagi pekerja dan pengusaha pada PT Freeport Indonesia. Selanjutnya, yaitu saran. Yang pertama adalah, saran dari kami yaitu K3 sangat diperlukan untuk pekerja PT Freeport Indonesia dan harus dilaksanakan sebelum memasuki kawasan penambangan bagi siapapun. Adapun karyawan harus lebih memperhatikan K3. Dan kemudian yang ketiga yaitu fasilitas PT Freeport Indonesia harus ditingkatkan agar kecelakaan akibat kerja pada PT Freeport Indonesia dapat diturunkan. Kemudian yang keempat adalah membuat ketentuan yang ketat terkait sertifikasi K3 pada pekerja PT Freeport Indonesia. Yang kelima yaitu melakukan penambangan bawah tanah sewajarnya saja agar tidak menimbulkan penyakit atau bencana berbahaya lainnya seperti tanah longsor dan lain sebagainya. Baiklah, demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama keilmuan kita pada bidang K3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.